baik supporting maupun kita full OM yang ada di Kalimantan dan Papua. Setelah itu ada MRO service. Jadi MRO service ini maintenance, repair, overhaul, dan service. Jadi proses pemeliharaan dari suatu pembangkit ya. Kebetulan saya ada di sini. Saya sekarang ada di unit jasa pemeliharaan di divisinya MRO service. Setelah itu ada gas diesel engine service. Jadi gas diesel engine service ini kita punya kerjasama operasi dengan PT Watsita Indonesia. Kita melakukan stokisnya mereka juga. Jadi di situ kita main di PLTMG ya, yang sekarang ada di LTP sama Paket 5 yang ada di Papua. Nah, ini untuk area yang ada untuk proses di Indonesia gitu ya, yang ada di area Indonesia yang dioperasikan maupun yang full OM maupun yang yang punya kita sendiri gitu ya. Mulai dari di PLTU Pangkalan Susu Medan sampai ke ini PLTMG Merauke. Ini di MPP sama Paket 5 kita juga mengoperasikan, yaitu ada di Timika, ada di Merauke, Jayapura, Nabire, sama di Sorong. Ini luar biasa sekali ya, karena saya kebetulan juga salah satu untuk men-settle di sini di untuk pemeliharaan. Karena kemarin juga terkait PON juga kita dipercepat proses untuk pemeliharaan pembangkit di mesin gas ini. Karena tahu sendiri ya, karena di daerah Papua itu kan rawan bukan rawan konflik lagi, emang daerah konflik gitu. Cuman untuk proses pemeliharaan sampai kita masuk proses mobilisasi itu sudah sangat luar biasa sekali yang saya rasakan gitu. Sampai kita dikawal pun kita bukan sama polisi lagi, sudah sampai sama Kopassus gitu ya yang ke sana. Jadi biaya ininya semua mahal sekali, biaya pengamanan. Mungkin ini dari ini ya proses area-area yang yang dioperasikan maupun dipelihara oleh PT Kogindo. Itu banyak sebetulnya daerah-daerah di Kalimantan, daerah timur ya, kebanyakan daerah timur, sama di Papua, Sulawesi, dan Kapuni. Ya, mungkin seperti itu. Nah, ini untuk data pribadi ya, mungkin data pribadi saya sendiri. Ini nama saya Ahmad Siros. Ini panggil saja saya Siros ya. Tempat tanggal lahirnya, kebetulan saya lahir di Rangkas Bitung 28 April tahun 1986 atau 35 tahun yang lalu. Alhamdulillah saya sudah punya 2 anak, 1 istri. Untuk email saya mungkin bisa nanti teman-teman bisa ini ya, mau sharing atau mau minta data tentang pembangkit, karena kan rencana kalau nggak salah ya tahun 2022 ya, ini pasti penerimaan besar-besaran ya, ini PLN Group ya. Alamat saya di perumahan Taman Gera Asri, ini blok GM22 nomor 7 Serang di Ciracas ya. Ini untuk nomor HP saya kalau misalkan ada yang mau diskusi lah ya, diskusi masalah pembangkit gitu, insya Allah saya bantu gitu ya. Ini untuk pendidikan SD sampai SMA saya di Banten ya, di Lantas. Nah, ini saya untuk pendidikan S1, saya alumni dari Fakultas Teknik Untirta ya, Teknik Kimia, tahun 2004. Alhamdulillah lulus tahun 2009 waktu itu. Di waktu itu saya macam publik saya tentang formaldehid dan penelitian saya tentang limbah dari PT Latinisa ya. Dan 2021 insya Allah mohon doanya teman-teman untuk saya bisa cepat sesuai on schedule gitu ya, atau enggak yang programnya Bu Indar 1,5 tahun itu bisa lulus di S2 ya, amin. Sekarang S2 juga menyempuh di Untirta. Ini sebetulnya gini, untuk S2 ini saya juga sudah mengajukan gitu ya ke PLN karena ada program beasiswa juga, cuman karena harus ngantri gitu kan, daripada kelamaan, karena istri juga sudah mendorong gitu supaya S2, dia nggak mau S3 kalau saya belum S2 kan, karena istri juga kebetulan dosen juga.
Untuk pengalaman kerja, nah ini mungkin saya berani ya, sharing ya kepada teman-teman. Ini karena saya pernah bekerja di PLTU Banten Labuan, mungkin yang pernah ke sana, jadi ada yang ada di Pandeglang. Itu tahun 2016, itu selama 6 tahun saya di sana, saya berguru gitu ya. Nah, tahun 2015 itu kebetulan ada pembukaan benar ya, karena jarang saya orang kimia di pembangkit itu saya bilang sangat jarang gitu. Jadi waktu itu ada pembukaan di Udiklat PLN yang ada di Suralaya. Saya ngelamar karena waktu itu 5 tahun ya minimal di posisi yang sama di kimia. Alhamdulillah saya masuk di situ. Setelah itu tahun 2016 juga saya mendapatkan institute trainer di PT Kogindo bersama. Jadi PT Kogindo itu sebelumnya kalau teman-teman yang suka lewat ini gitu ya, Jalan Pancoran situ Slipi, itu dia tadinya gabung sama gedung PT Kogindo yang Kuningan itu. Alhamdulillah kita sudah punya gedung sendiri gitu ya, yang ada di Pasar Minggu, dan itu juga salah satunya ada training center di situ, ada simulasi juga ya, simulator untuk pembangkit baik PLTMG maupun PLTU. Nah ini dia mungkin dari tahun 2016. Nah dari sini saya pindah ke unit 8 PLTU. Di unit 8 ini saya bukan naik ke penyelia kimia, tapi ke medali kontrak, karena waktu itu terus terang orang kimia itu di pembangkit bisa dibilang ya agak susah gitu naiknya ya. Memang core-nya mungkin si jurusannya itu mungkin lebih banyak ke mesin sama elektro kali ya. Mungkin ya saya karena kimia itu persis hanya di KLK 3, kimia lingkungan dan ketiga di situ proses penerimanya. Makanya saya berani waktu itu training kemana-mana yang sudah saya lakukan gitu ya. Saya lakukan, makanya saya dulu asesmen bisa naik tapi ke pengendali kontrak yang di unit 8 PLTU Surabaya. Dari situ tahun 2015 sampai sekarang saya di Engineer System OTS di unit jasa pemeliharaan. Nah, saya sekarang ke unit pemeliharaan. Jadi di situ nanti saya tabel lah di project controlnya, di overhaul-nya baik PLTU, PLTMG maupun di PLTU. Oke, itu ya untuk data pribadi saya ya. Oke. Nah, ini mungkin sertifikat ini ya. Ini pada saat proses ini sih sebenarnya nunjukin waktu kalau misalkan saya ngajar di Udiklat gitu ya. Karena syarat evidence sih sebenarnya sebagai kita kalau mau proses jadi trainer di sana. Ya pembahasan, kita masuk ke pembahasan ya. Nah, insya Allah untuk hari ini kita akan diskusi gitu ya di sistem pengolahan air di PLTU. Ini saya batasin di PLTU untuk pembahasan tenaga uap, dan hampir sama sebenarnya semua, tapi saya batasin di sini di PLTU ya, terutama PLTU Labuan, dan saya pernah di sana. Setelah itu nanti insya Allah untuk pertemuan kedua gitu ya, kalau Allah mengizinkan, kita bahas tentang internal treatment. Jadi treatment bagaimana sih diskusi uap dan bagaimana sih air pengisi bawah tersebut bisa sesuai dengan batasan parameter yang ditetapkan di suatu pembangkit. Ya. Oke, ini terima kasih ya untuk untuk sharing tentang perusahaan saya ya, perusahaan saya dan data pribadi saya sendiri. Kita masuk ke materinya ya. Ini terlihat ya teman-teman? Saya panggil teman-teman ya, karena dia juga ini. Terlihat Pak. Oke, siap. Baik, terima kasih. Ini kita akan bahas tentang water treatment, sistem pengolahan air. Oke. Nah, di sini proses dalam knowledge sharing ini
saya di sini saya tegaskan lagi ya, saya di sini bukan bermaksud untuk menggurui karena saya sadar kayaknya saya masih jauh gitu ya dari kata untuk sebagai seorang praktisi ini apa namanya. Di sini saya sharing, berbagi. Kita diskusi di sini dua arah ya teman-teman. Kalau misalkan ada pernyataan saya salah gitu ya, atau pernyataan saya yang perlu dikoreksi, silakan dikoreksi. Itu nah sini tanya jawab. Sini prosesnya tanya jawab. Tadi misalkan mungkin langsung aja kali ya ditanyakan ya. Nanti kalau misalkan saya bisa jawab, saya jawab gitu ya. Kalau nggak bisa mungkin saya tanya Google atau tanya Pak Anton gitu ya. Oke. Nah, ini peraturan kalau kita tetap muka ya. Ini mohon jangan tidur gitu ya, jangan merokok. Ini terus jangan ngidupin HP dan jangan makan gitu. Tolong apa namanya jangan berisik lah ya. Kita serius tapi santai. Nah, ini untuk roadmap pelatihan kita ya. Oh, ini sih sebenarnya ini lebih ke ini ya, karena saya ngisi materi di misalkan kalau di Udiklat gitu, ini untuk program pemagangan ya, probation mereka untuk 3 bulan mereka untuk perajab mereka ya. Jadi di sini saya ngambil dari training with analyst, apa sih yang dibutuhkan dari seorang pegawai untuk bisa nanti untuk bisa melakukan pengoperasian gitu di WTP sendiri. Ini untuk program magang atau program probation ini pengoperasian water treatment plant. Saya ngambil dari SKKNI ya. SKK ini Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia di D35 ini kodenya. Nah, untuk unit kompetensinya sendiri di pengoperasian water treatment bagi pelaksana madya. Jadi pelaksana madya itu pelaksana muda lah ya, pelaksana awal gitu ya. Masuk di pembangkit di untuk elemen kompetensinya yaitu melaksanakan pengoperasian WTP. Nah, untuk KUK kriteria untuk kerja, perintah kerja, pengoperasian water treatment plant itu diterapkan dan materinya ini kita akan bahas di sistem pengolahan air atau WTP. Karena saya ini saya copy paste ini untuk proses pelatihan di ini ya di Udiklat ya. Di Udiklat Suralaya. Nah, ini untuk tujuan pelatihannya, ini kayaknya untuk tujuan pelatihan ya. Tapi hampir sama lah ya. Tujuan sharing kita ini memahami fungsi sistem pengolahan di water treatment plant. Yang kedua memahami ini nggak terlalu lah ya. Kita lebih ke memahami fungsi peralatan dan sistem pengolahan. Sedangkan melaksanakan prosedur langkah kerja di WTP sesuai SOP ini nanti mungkin langsung harus ke lapangan. Untuk manfaat sendiri, peserta mampu mengenai fungsi dan langkah kerja pada langkah kerja pada sistem pengolahan air. Nah, ini pertanyaannya sekarang saya mungkin ke teman-teman ya. Mungkin ada yang bisa bantu jawab. Apa sih itu sistem pengolahan air? Mungkin di sini ada yang bisa bantu jawab pertanyaan saya ya. Ini bisa mungkin ini saya tunjuk coba ya. Coba Mas Ahmad Arif P93. Ini menurut sampean apa sih water treatment plant itu? Halo, Mas Ahmad Arif. Kita lanjut ya, karena mungkin orang sembahyang mungkin ya. Kita ke ini Mbak Amelia Angga. Mungkin angkatan saya ini tempat. Ini apa sih sistem pengolahan air itu menurut Mbak Amelia? Mungkin kalau menurut saya sistem yang untuk memperoleh kualitas air sih. Untuk kualitas air ya berarti ya. Iya. Kualitas air yang seperti apa Mbak yang diinginkan? Yang dibutuhkan sesuai kebutuhan sih. Sesuai kebutuhan gimana? Sesuai kebutuhan di mana Pak?
Kayak misal ingin membuat suatu produk gitu, jadi harus disesuaikan. Kayak gitu sih. Oke, siap. Oke, terima kasih, Mbak. Mungkin ke ini ya, saya pengen tahu juga ke Yuriko Fernandez 58. Mungkin apa sih itu pengolahan air, sistem pengolahan air atau water treatment plant? Menurut saya sih, Pak, Ya. sistem pengolahan air itu untuk mengolah air sebelum digunakan untuk keperluan industri seperti untuk boiler gitu. Oh, oke. Siap. Ya, hampir mendekati Mas. Tapi jawabannya betul sih. Oke, jadi apa sih sistem pengolahan air? Ini saya ambil dari ini ya, SKKN juga. Oke, ilmu ini. Nah, ini untuk sistem pengolahan air sendiri atau water treatment plant, ialah instalasi sistem pengolahan air baku menjadi air yang memenuhi persyaratan sesuai spesifikasi standar air pengisi boiler. Ini saya ambil dari SKKNI ya, tahun 2019, nomor 307, ini sistem pengolahan air untuk pembangkit listrik. Nah, jadi pertanyaan, apa sih dua kata kunci air baku, ya, pengolahan air baku dan untuk standar air pengisi boiler. Kebetulan saya bekerja di PLTU Labuan gitu ya. PLTU Labuan ini PLTU yang dekat dengan air laut ya, dengan pantai gitu ya. Jadi otomatis untuk salah satu syarat untuk menjadi air baku, dia kan harus airnya berlimpah ya. Nah, digunakanlah si air laut tersebut, kita proses gitu ya, hingga memenuhi syarat untuk air pengisi boiler feed water gitu ya. Seperti itu. Ada sebagian juga sih seperti yang kita operasikan juga ya di Kalimantan, di Sanggau, Sintang sama Berau, PLTU sana. Jadi bukan menggunakan air laut tapi menggunakan air sungai. Di sana kan di Kalimantan sungainya besar-besar ya, jadi bisa juga untuk apa namanya transportasi batu bara juga bisa digunakan di sana. Nah, ini impuritas dalam air. Ini pengotor-pengotor dalam air. Jadi sebelum nanti ke ini ya, Singgala Beragam, kita masuk ke impuritas dulu dalam air. Apa sih impuritas? Impuritas itu kan pengotor dalam air. Apa sih sebenarnya terbagi dalam menjadi 3 bagian. Yang pertama itu suspended solid, itu padatan tersuspensi, contohnya lumpur. Ini gampang lah ya untuk padatan tersuspensi. Jadi dengan metode filtrasi biasa gitu ya, misalkan di rumah kita punya batu kerikil gitu kan, apa pasir, kita itu bisa digunakan untuk remove kandungan suspended solid, padatan tersuspensi. Setelah itu, nah ini agak ribet nih. Yang kedua, ini untuk padatan terlarut atau dissolved solid. Ini contohnya kalsium karbonat, gitu ya, magnesium, kalsium, silika dan apa namanya NaCl, garam. Ini salah satu padatan terlarut dissolved solid. Nah, ini harus digunakan proses desalination plant. Itu biasa menggunakan, nanti saya akan bahas yang menggunakan teknologi membran reverse osmosis system, yaitu dengan menggunakan membran semi permeable, bagaimana dia cari meremove kandungan si dissolved solid tersebut ya, sehingga merubah di sini ada proses perubahan nanti. Jadi perubahan dari air laut nanti rasanya asin itu ya, menjadi air apa namanya air tawar gitu ya. Nanti rasanya tawar gitu kan. Di sini karena dia meremove kandungan yang tadi yang padatan yang ada dalam air tersebut. Ini juga salah satu contohnya di sini silika. Silika juga apa namanya apa ya, sesuatu yang sangat apa namanya tidak diharapkan gitu ya di air pengisi boiler. Kenapa? Karena silika ini material ringan yang bisa terbawa oleh steam. Nah, dia nanti silika ini akan mengarak di sudut-sudut turbin dan susah sekali nanti untuk dihilangkan. Karena di kandungan di boiler water nanti silika itu salah satu konsen juga ya untuk apa namanya untuk bisa dihilangkan kandungan dalam air dari air pengisi boiler. Untuk selanjutnya yaitu gas terlarut, dissolved gas. Ini juga salah satu impuritas ya, pengotor dalam air. Contohnya ini CO2, nama CO2 dalam air, dengan air di laut kita akan membentuk asam karbonat. Dia bisa menurunkan pH
derajat keasaman dari si air pengisi boiler. O2 juga sama karena bentuk Fe2O3 ya, dia teroksidasi proses pendaratan NH3, NO2 dan H2S di sini. Ini salah satu faktor gas terlarut yang salah satu yang harus di remove itu kandungannya sebelum kita masukin ke air pengisi boiler ya, air backup. Nah ini untuk water treatment plant sendiri gitu ya. Jadi tujuan pengolahan air apa sih? Tujuan pengolahan air sebenarnya ada dua teman-teman untuk pengolahan air, yaitu pertama itu mencegah timbulnya kerak, kelvin prevention, dan yang kedua itu mencegah korosi. Jadi kedua hal ini memang yang sangat tidak diharapkan gitu ya, nanti di peralatan kita. Karena kenapa? Nah dengan adanya dua hal ini, baik kerak maupun korosi, nanti dia akan pendek gitu ya umur dari si pembangkit itu sendiri. Nah, untuk jenis pengolahan air sendiri, water treatment plant, itu ada dua, yaitu external treatment dan internal treatment. Nah, ini kita akan bahas yang external treatment, yaitu dari proses dari intake ya, air laut, dari air baku kita air laut berubah nanti menjadi air demineralized water, yang sudah dihilangkan kandungan mineralnya. Jadi nanti goal kita sebenarnya untuk air pengisi boiler nanti untuk nilai conductivity nilai daya hantar listrik ya, atau nilai dissolved solid lah ya, TDS ya kalau hubungannya. Nah itu di 0,2 mikrosiemens per centimeter, itu kecil sekali 0,2 itu. Sedangkan nanti di internal treatment, nanti ini treatment yang dilakukan nanti di siklus uap dan air. Nanti di sini ada proses injeksi gitu ya, proses injeksi kimia gitu ya. Jadi, insya Allah kita akan bahas untuk yang selanjutnya ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan nggak teman-teman? Kita sharing aja di sini. Jangan terlalu kaku juga. Karena saya maunya sih kita ada feedback itu timbal balik gitu. Enggak ada ya. Silakan ditanya kalau ada yang belum jelas gitu ya, biar nanti terjadi interaksi gitu ya, seperti itu. Silakan. Pertama, teknologi pembangkit thermal nih, yang mahasiswa yang ikut mata kuliah itu. Iya Pak. Nah, ini untuk single line diagram dari si PLTU Labuan untuk si sistem pengolahan air sendiri, kita ada dari seawater ya, seawater treatment. Sebenarnya intinya terbagi menjadi empat bagian utama, yaitu seawater treatment. Ini seawater treatment itu dari intake nanti dia berupa screen gitu, ada floating screen, itu saringan apung gitu ya di air laut. Nanti setelah itu masuk ke bar screen itu saringan juga bentuk kayak penjara gitu ya. Jadi untuk kotor sampah yang ukuran medium lah ya. Kalau yang floating screen tadi yang ukuran besar loh. Nah setelah itu ada traveling bench screen ini saringan putar, itu lebih kecil lagi. Jadi sebelum masuk ke setting basin ini. Nah, untuk masuk ke setting basin, nanti setting basin ini tujuannya sama untuk remove kandungan suspended solid nanti di air laut. Nah, kita akan injeksikan nanti di sini ada PAC ya, klorat ini koagulan dan juga ada sodium hipoklorit. Nah, sodium hipoklorit ini dia fungsinya yaitu untuk mencegah gitu ya, melumpuhkan biota laut yang ikut nanti misalkan ke ke air baku tadi ya untuk kita proses di WTP. Jadi karena tidak harapkan, soalnya kenapa? Karena si biota laut itu yang berukuran kecil gitu ya, terutama tritip nanti yang kerang-kerang kecil itu nanti dia akan menempel di pipa-pipa pipa-pipa di sini, pipa proses ini. Nanti terjadi proses pembuatan cracking gitu ya, pecah juga di sini pipa-pipanya. Makanya kita injeksikan di sini ada di seawater juga. Jadi sodium hipoklorit itu sebelumnya juga ada di seawater. Jadi dia fungsinya tadi untuk disinfektan gitu ya, untuk membunuh sebenarnya
kita ini juga ya, waktu itu saya pernah dimarahin juga ya sama KLH, jadi bahasnya tapi melumpuhkan jadi biota laut, padahal sama aja intinya. Di sini setting basin ini dia ada dua gitu ya, ada dua ruang di sini, ada reaction room dan sedimentation room. Jadi reaction room nanti untuk mereaksikan nanti si PAC ini, si koagulan ini, sehingga membentuk kotoran yang lebih besar ya, sehingga memudahkan nanti di sedimentation room, dia memudahkan untuk mengendap gitu ya di setting basin. Nah, nanti kita bahas ya satu-satu ya. Ini nanti setelah itu kita masuk ke filter basin. Filter basin ini juga sama ya, dia fungsinya untuk meremove kandungan suspended solid dengan medianya itu pasir kuarsa dan pasir kuarsa dan kerikil ya, ya. Ini juga menghilangkan sama untuk menghilangkan tadi ya, suspended solid. Jadi nanti untuk goalnya itu di sini di outletnya filter basin itu untuk turbidity itu Bentar, Kak, izin bertanya. Oh iya siap enggak. Tadi kan sebelumnya di settling basin tuh ada NaOCl itu untuk membunuh biota laut. Nah, iya. Kemudian jika biota laut tersebut terbunuh di settling basin itu, apakah dibiarkan saja di situ sehingga nantinya akan difilter basin itu biota lautnya tidak ikut ke bawah gitu, atau kayak gimana itu, Kak? Ataukah dibuang lagi ke laut seperti itu? Enggak. Jadi di settling basin ini semacam basin di tempat gitu ya. Nanti di situ ada reaction room yang tadi yang saya sebutkan untuk mereaksikan si PAC, nanti dia masuk ke sedimentation room. Nah, nanti siang biota laut tadi yang terbunuh lah ya, yang mati tadi, nanti terendapkan di sedimentation room, Mas, terbuang dia. Di setting basin. Terendapkan gitu Pak. Ya, betul mati nanti diendapkan. Nanti lebih nah, ini itu kan saya tunjukkan di setting basinnya nanti. Oh iya, Kak. Itu kan fungsi NaOCl untuk membunuh itu biota laut, kemudian fungsi untuk PAC-nya itu untuk apa? Nah, itu dia koagulan, Mas. Koagulan untuk mengendapkannya. Oh iya, paham. Terima kasih, Pak. Oke, siap. Nggak ada lagi? Nah, ini di filter basin ya. Filter basin juga sama untuk remove kandungan suspended solid ya. Karena kita di sini masih bicara ini ya, pretreatment system ya, belum, jadi masih berupa air laut lah ya kita sebutnya. Nah, ini untuk filter basin sendiri goalnya sebenarnya di turbidity atau kekeruhannya itu di 5 sampai 10 NTU ya, volumetric turbidity unit di sini. Nah, setelah itu masuk ke reservoir tank. Reservoir tank itu tempat penampungan dari si air laut itu sendiri yang hasil dari filter basin. Setelah itu diinjeksikan ke multimedia filter. Nah, multimedia filter itu kita injeksikan lagi sodium hipoklorit tadi dengan dosis yang lebih rendah ya, dari yang tadi yang 2,3 jadi 0,5 ppm untuk mencegah tadi masih pertumbuhan biota laut ya, kritik terutama yang kerang kecil-kecil itu dia bisa lolos gitu dari sistem penyaringan juga. Nah, untuk multimedia filter sendiri gitu ya, itu dia filtrasinya sama untuk menghilangkan suspended solid gitu. Isinya itu ada antraksid sama pasir kuarsa. Nah, nanti tapi dia berupa tabung kapsul ini, nanti saya tunjukkan ini ini untuk si gambarnya gitu ya. Setelah itu kita masuk ke aktif karbon. Jadi aktif karbon ini fungsinya yaitu untuk menghilangkan zat organik dengan si klorin itu sendiri. Nah, ini lucu juga ya. Jadi kita injeksi klorin, tapi di sini nanti harus meredus kandungan si klorin biar tidak sampai ke si RO, stereophase osmosis. Jadi si membrannya ini dia tidak tahan terhadap si klorin. Makanya kita harus kita harus redus kandungannya biar tidak ada klorin yang masuk nanti ke si membran, si primary, si RO osmosis.
Nah itu aktif karbon di sini medianya itu aktif karbon negatif. Setelah itu masuk kita injeksikan di sini Na2SO3. Ini disodium sulfit ini fungsinya kalau misalkan masih ada nih kinerja si ACF dalam mereduksi si klorin tadi O2 itu masih ada gitu ya, nanti terbaca secara otomatis ya. Itu di ORP namanya, oxidation reduction potential. Dia akan menginjeksi si Na2SO3 ini. Jadi, nanti akan menghilangkan dengan reaksi ini akan menghilangkan ya kandungan si klorinnya. Setelah itu diinjeksikan pula di anti-scale, yaitu anti pengerahan juga ya, sebelum masuk ke primer. Nah, dari Ketrik ini karena dia filtrasi terakhir ya, garda terakhir dia sebelum masuk ke membran. Karena fungsi dari si reverse osmosis sendiri, jadi dari RO sendiri sebenarnya tadi bukan untuk menghilangkan atau mereduce dari kandungan suspended solid ya, tapi dia lebih fungsinya ke menghilangkan kandungan tadi dissolved solid yang ada dalam air. Oke. Setelah itu dari Ketrik dipompakan menggunakan, karena salah satu syarat untuk kita menjalankan sistem menjadi membran itu harus menggunakan pompa dengan pressure tinggi untuk bisa menembus di lapis membran ini. Jadi pertama kita masukkan ke primary RO, primary reverse osmosis. Ini dari kandungannya conductivity air laut itu ya, dari 30.000 sampai 50.000 biasanya yang kita ukur gitu ya, sampai merubah ke 300 mikrosimen per sentimeter. Ini sudah berubah nih, dari air laut tadi berubah menjadi tawar, menjadi fresh water tank. Nah dari fresh water tank tadi yang ditampung, karena di sini setelah masuk membran biasanya pH-nya turun. pH-nya turun dari bisa ke 5, 6, jadi kita kembalikan lagi ke pH normal gitu ya, pH 7, kita menggunakan sodium injeksi NaOH. Setelah itu masuk ke secondary RO. Jadi produknya sebenarnya yang dihasilkan sebelum masuk ke mixed bed itu dia harus kurang dari 15 mikrosimen per sentimeter. Jadi 15 mikrosimen masuk ke middle water tank, setelah itu masuk ke mixed bed. Jadi mixed bed itu proses demineralized water ya, penghilangan kadar mineral dengan menggunakan ion exchange. Jadi nanti menggunakan resin, baik kation maupun anion. Nanti mungkin lebih jelasnya kita bahas satu-satu ini ya. Oke, ini setelah ininya ya, lebih lengkapnya lagi untuk simulan diagramnya. Ini dari seawater intake tadi. Jadi seawater di sini ada sampling maupun filtrasi, filtration pond. Ini fungsinya sama untuk menghilangkan suspended solid. Di sini ada proses injeksi koagulan menggunakan PAC, ini produk dari NALCO ya. Untuk filtrasi sistemnya ya fungsinya untuk mengaduk flokulan tadi dengan air laut sehingga homogen tadi ya di sini. Nah itu ada mixer di sini untuk fungsinya untuk mehomogenkan tadi ya, ada injeksi sodium hipoklorit di sini. Fungsinya untuk membunuh atau melumpuhkan biota laut. Ini dosisnya itu 2-3 ppm. Setelah itu masuk ke MMF. Di sini untuk menghilangkan suspended solid juga. Ini batasannya, goalnya itu di 1 NTU di turbidity. Setelah itu masuk ke aktif karbon. Aktif karbon ini aktif karbon filter ini fungsinya tadi untuk menghilangkan salah satunya klorin, dua zat organik dia dengan metode adsorpsi dari si aktif karbonnya itu sendiri gitu ya. Nah itu masuk ke security filter. Security filter ini filter terakhir ya, tadi yang di Ketrik filter. Jadi dia fungsinya untuk remove masih ada kandungan suspended solid. Ini terakhir sebagai water filter. Ini biasanya filter ini berupa berupa kapas atau kain gitu ya. Jadi yang mudah kita untuk ganti gitu. Kita
melakukan proses penggantian di sini karena ini lebih murah media filternya daripada kita harus mengganti membran gitu. Membran harganya mahal sekali. Nah setelah itu ini masih air laut nih, pretreatment system. Nah ini masuk ke desalination system, penghilangan kadar garam. Ini masuk ke seawater reverse osmosis, high pressure pump. Ini seawater membrannya. Jadi kita punya recovery-nya itu 99%. Ini untuk recovery di 2 kali 78 meter kubik per jam ya. Pressure-nya ini 20 set, nanti kodenya kode MVP nanti kita jelaskan ya. Nanti di bagian reverse osmosis, membrannya ini ada 7 set dan totalnya 280 set untuk si membran itu sendiri. Nah itu masuk ke SWRO tank, masuk ke BWRO, Green Water Reverse Osmosis High Pressure Pump, ini masuk ke BWRO membran, nah BWRO masuk ke BWRO tank. Nah setelah itu dari BWRO masuk ke mixed bed untuk perubahan tadi water ya. Jadi mixed bed ini nanti kita menggunakan resin, kation dan anion untuk menghilangkan kandungan si mineralnya, ya, sehingga kita dapatkan si demin water. Ini demin water ini untuk kebutuhan boiler feed water, untuk air pengisi boiler, untuk kebutuhan make up water, ini untuk C3W dan juga untuk kebutuhan di lab nanti. Ini untuk setting basin ya teman-teman ya. Untuk setting basin sendiri, ini untuk menghilangkan tadi suspended solid atau partikel kasar yang dengan proses pengendapan atau koagulasi dan flokasi. Kita cukup gunakan koagulan dari PAC. Jadi di sini kita injeksikan koagulan dari PAC ini di mixer, dicampur dengan kita juga penginjeksian dari sodium hipoklorit untuk membunuh si biota laut ya. Jadi di sini ada reaction room, direaksikan di sini. Setelah itu masuk ke sedimentation room. Jadi hasil dari setelah terbentuknya tadi vlog koagulan, kotoran-kotoran yang lebih besar, sehingga lebih memudahkan untuk diendapkan nanti di sedimen. Jadi ini nanti setelah hasil dari CPAC tadi ya, kotoran-kotoran yang berukuran lebih besar, nanti di sini mengendap dan termasuk nanti juga si biota laut juga nanti di sini masuknya ke sludge di sedimentation room. Dari sedimentation room air bersih nanti naik ke atas yang masuk ke filter basin. Nah ini untuk setting basin ya. Di sini ada reaction room sebelah kanan teman-teman ya. Dan di sebelah kiri ini ada sedimentation room. Jadi nanti setelah overflow di sini masuk ke sini ya. Di sini nanti masuk ke filter basin. Nah ini kenapa sih kita gunakan koagulan gitu ya untuk proses disedimentasi karena untuk proses pengendapan setting time dan setiap ini kan beda-beda ya. Jadi gravel ini kan berukuran besar ya, 1 detik dia butuh. Ini sand for sand ini butuh 10 detik gitu ya. Fine sand ini butuh lebih lama lagi. Nah bakteri ini sampai 150 hari, sama fluid minyak itu bahkan lebih dari 755 hari. Maka dari itu kita perlu gunakan koagulan. Jadi untuk untuk membentuk kotoran yang lebih besar gitu ya. Jadi lebih mudah untuk diendapkan. Nah ini untuk filter basin. Ini kapasitasnya itu 800 meter kubik per jam, teman-teman. Jadi filter basin ini untuk menghilangkan untuk menghilangkan suspended solid yang tidak terendapkan di setting basin. Ini prosesnya model filtrasi dialektik. Yang untuk pasir dan kerikil. Ini pasir kuarsa dengan kerikil. Jadi dia mengisi nanti ke bawah untuk ilustrasinya. Jadi inlet ini masuk ke sini ya, teman-teman ya. Masuk ke sini. Nah ini masuk ke sini dia jadi produk ya di sini. Misalkan kalau terjadi backwash ini kalau misalkan kalau pemotongan udah terlalu banyak di sini. Nah ini fungsi dari si sipon breaker ini nanti secara otomatis dia akan melakukan
apa namanya backwash. Punya backwash, ya, indikatornya untuk melakukan backwash ini biasanya nanti di sini. Ini kan pipa backwash dia. Ini jadi si apa namanya si airnya tersebut karena apa namanya kotorannya sudah terlalu banyak gitu ya. Jadi dia tidak bisa menyaring lagi sehingga ini akan penuh dan akan secara otomatis gitu dia akan melakukan backwash. Nah, lanjut ke MMF ya, multimedia filter. Jadi MMF ini untuk menghilangkan zat-zat tersuspensi, ada suspended solid ya, dia menggunakan pasir dengan antrasit. Jadi antrasit ini batu bara yang punya nilai kalori yang paling tinggi ya. Apa namanya ya, nilai kalori tinggi. Jadi semakin tinggi nilai kalori, batu bara itu akan semakin keras teman-teman. Jadi misalkan kalau di PLTU sendiri kan kita menggunakan batu bara jenis bituminous subbituminous ya, medium gitu ya, nilai kalorinya di antara 4.500 sampai 5.000 lah ya di situ. Jadi dia nggak terlalu keras tuh. Nah ini kita menggunakan antrasit yang keras gitu ya sebagai media filternya, filtrasinya, media filter. Jadi ini ada antrasit dan pasir kuarsa di sini. Nah setelah itu ada aktif karbon. Nah di sini aktif karbon. Jadi aktif karbon filter ini jadi untuk menghilangkan zat-zat organik dan klorin sendiri menggunakan karbon aktif dengan metode adsorpsi gitu ya. Mungkin teman-teman kalau masih ingat itu adsorpsi ya proses pemisahan gitu ya, dengan dimana komponen dari suatu plastik zat itu berpindah ke zat padat yang menyerap. Jadi apa namanya si adsorbannya itu menggunakan si aktif karbon ini. Nah ini untuk gambar dari peralatan dari si MMF dan ACF ya. Untuk si MMF ini yang lebih tinggi ya, lebih tinggi, dan si ACF dia lebih pendek dari si ACF. Nah ini untuk Catterick filter, ini filter terakhir ya, filter terakhir penyaring kotoran suspended solid yang masih ini penyaring kotoran partikel yang masih ikut dalam air gitu. Nah nanti ini apa namanya garda terakhir gitu ya untuk menghilangkan suspended solid sebelum dia masuk nanti ke si premier reverse osmosis system desalination plant. Ini untuk ukuran penyaring ini kurang dari 5 mikron di sini. Ini biasanya yang sering diganti ya, biasa emang dia dikorbankan penyaring karena daripada kita mengorbankan si membran yang harganya mahal sekali gitu ya, lebih baik kita apa namanya rutin gitu filter. Izin bertanya Kak. Oh iya siap. Kan ini terkait tentang ketiga penyaring tadi. Ya siap. Pastinya kan dalam filtrasi itu ada saatnya filtrasi itu semuanya tidak bisa menyaring gitu. Ada saatnya tuh. Kira-kira dalam PLTU Labuan sendiri tuh berapa kali gitu tuh dalam apakah 1 bulan harus diganti ataukah 1 tahun atau berapa minggu sekali gitu untuk diganti filtrasinya? Untuk media filtrasi tiap apa namanya ya, filter itu berbeda-beda Mas. Jadi misalkan untuk Catterick filter ini berdasarkan dari delta P ya, dari delta pressure, misalkan dari in sama out sudah terlalu besar, itu kurang lebih 0,5 atau 0,4 gitu ya, saya lupa ya, terus sudah lama nggak di sana, itu kita lakukan inspeksi gitu ya, inspeksi kita lakukan kotor, kita langsung ganti kalau ini, kalau untuk Catterick filter. Beda halnya dengan si kita balik lagi flash ya ke belakang ya, inspek ya. Oh dia. Nah, beda dengan MMF dan ACF ya. Kalau MMF dan ACF dia berdasarkan apa namanya pengoperasian.
jam kerja dia. Misalkan MMF untuk pengoperasian ini kan MMF itu ada 8, ACF juga ada 8. Nah MMF ini misalkan 6 operasi, 2 standby. Nah setelah masuk ke jam operasi dia akan 2000 jam, dia akan melakukan backwash otomatis gitu ya, secara sistem. Nah, untuk meregenerasi ya, untuk menghilangkan si partikel yang pengotor yang ada di MMF dan ACF. Seperti itu. Nah, untuk si aktif karbon juga sama, tadi MMF ACF. Kalau filter basin ini tadi yang saya sebutkan, kalau misalkan di dasarkan ini otomatis juga, misalkan dari si dari si filternya sudah jenuh gitu ya, biasanya nanti secara otomatis dia ini ada sifon breaker di sini, otomatis dia akan membuang nanti yang di sini, yang di kotoran ini terbuang ke ini ya, di drain ke luar ya. Ini seperti itu. Baik Kak, izin bertanya lagi. Tadi kan sebelumnya di awal itu ada suspensi, habis itu ada padatan terlarut. Kemudian, ya suspended solid ya. Ya. Kemudian apakah di proses 3 filtrasi ini suspensi dan padatan terlarut itu hilang, ataukah ada proses lebih lanjut gitu untuk menghilangkan suspensi atau jet terlarut tersebut sehingga tidak menimbulkan korosi? Nah, ya. Jadi suspended solid ini kan tadi ada 3 pengotor ya Mas ya. Kita dalam ini ada suspended solid, ada dissolved solid, dan ada dissolved gas ya. Nah, untuk di suspended solid tadi, ini kita lakukan untuk penghilangan atau remove, kita meremove ini di si water system ini, dari yang tadi saya sebutkan, mulai dari setting basin, filter basin, MMF, sampai ke cartridge filter. Nah, untuk yang kedua, untuk dissolved solid, nanti ada di desalination plant untuk menghilangkan kadar garam ya. Ini ada di primary RO. Sampai didapat kita nilai conductivity-nya itu dari yang itu di 15 mikrosiemens. Nah, setelah itu kita hilangkan mineralnya, karena salah satu syarat untuk menjadi boiler itu conductivity-nya jadi solid ya 0,2 mikrosiemens cm itu harus masuk ke demineralized plant itu di mixed bed. Nanti di mixed bed ini kita bahas nanti satu-satu ya. Di mixed bed ini untuk penghilangan kadar mineral dengan menggunakan resin, kation, dan anion, ion exchange. Sini. Ya, gimana Mas? Alhamdulillah Pak. Oke, siap. Kita lanjut lagi ya. Nah, ini masuk ke reverse osmosis system. Jadi di sini nanti kita mulai teman-teman, jadi proses perubahan dari air laut nanti ya menjadi air tawar ya. Karena di sini fungsi dari si reverse osmosis yaitu untuk meremove kandungan dissolved solid. Nah, ini ilustrasinya ya. Kalau misalkan kita menggunakan reverse osmosis, itu dengan metode filtrasi biasa ya, filtrasi yang tadi ya. Misalkan itu dia hanya menyaring itu hanya sand gitu ya, atau suspended solid lah, sand, lumpur atau sebagainya macamnya. Sedangkan kita masuk lanjut ke mikrofiltrasi, itu dia kan di sini dari ukuran si media penyaringnya ya di 0,1 gitu ya, untuk mikro memfilter si bakteri. Si ultrafiltrasi juga sama, dia baru memfiltrasi virus, bakteri, sama si suspended solid ya. Untuk nanofiltrasi juga biasanya dia hanya sampai ke protein. Nah, ini untuk si reverse osmosis sendiri,
itu ukuran media penyaringnya itu membran sampai di 0,001 mikron. Jadi dia bisa meng-remove mineral. Ya. Nah ini untuk milestone sendiri gitu ya, dia kan di destination untuk ini di tahun 1960 gitu ya. Setelah itu dia untuk membran ini ya, membran selus asetat ya, pertama kali banyak di dunia yang orang pakai gitu ya, menggunakan membran selus asetat. Dan pada tahun 1978 itu mulai membran baru yaitu di thin film komposit yang sekarang banyak digunakan ya, termasuk di PLTU Labuan juga kita menggunakan thin film komposit. Jadi apa sih perbedaan dari selus asetat dengan thin film komposit itu? Nah ini perbedaannya teman-teman. Untuk selus asetat sendiri ini sama ya, bahannya polimer juga. Keuntungannya di sini biaya lebih murah nih untuk si selus asetat. Tapi kerugiannya ini mudah rusak dia, terus pH-nya range-nya itu juga kecil ya, di antara 5 sama 6,5. Jadi susah nih kalau misalkan si operator harus mengadjust gitu ya untuk si air pengisi masuk dalam si ROE tersebut gitu. Terus temperatur operasi juga harus rendah dan tekanan operasi tinggi. Nah, sedangkan yang kita gunakan sekarang gitu ya, yang banyak digunakan sekarang yaitu thin film composite atau TFC. Ini polimer untuk surface skin, ini polysulfone resin untuk sublayer. Jadi keuntungannya pH-nya luas di sini. Bahkan di Labuan sendiri itu dari 3 sampai ke 11 ya. Dari 3 sampai 11 ya. Dari 3 sampai 11. Temperatur operasi lebih baik, tekanan operasi 50% dari selus asetat ini. Memang kerugiannya ini lebih mahal dia untuk si model thin film komposit ini untuk membran TFC ini dari selus asetat. Nah, ini untuk metode penyaringannya kita ada 2. Ada typical filtration, ini langsung masuk gitu ya, ada membran masuk ke sini seperti model filtrasi biasa. Tapi ini kita gunakan, yang kita gunakan ini cross flow filtrasi. Jadi feed water ini akan searah. Jadi nanti yang jadi produk ini nanti yang masuk ke sini filtrasi ini purified yang sudah menjadi produk dari si produk dari hasil dari penyaringan si membran tersebut. Nah, sekarang osmosis apa sih? Jadi osmosis adalah proses berpindahnya gitu ya, larutan dari konsentrasi rendah ke konsentrasi tinggi itu melalui permeable. Nah, ini ilustrasinya teman-teman ya. Kalau kita misalkan punya konsentrasi yang tinggi dengan konsentrasi yang rendah, kita pisahkan dengan membran semi-permeable, itu secara alami gitu ya, itu akan mengalir dari si konsentrasi rendah ini ke konsentrasi tinggi. Itu kapan berakhirnya? Jadi kapan berakhir sampai terjadi kesetimbangan antara yang tadi konsentrasi rendah dan konsentrasi tinggi. Nah, ini terjadi perbedaan ya. Di sini perbedaan ketinggian ini disebut biasanya kalau teman-teman dulu saya Pak Rudi ya dulu pas mata kuliah teknologi membran ini kita kenal dengan pressure tekanan osmotik gitu ya. Ini bisa kita hitung juga gitu ya. Berarti tekanan osmotik dalam air tersebut gitu ya. Nah, ini reverse osmosis. Sedangkan ini kan berarti osmosis kebalikannya dari si osmosis sendiri, yaitu proses pemurnian air itu dengan cara memberi tekanan hidrostatik pada air umpan sehingga mampu menembus sel membran permeable dan menghasilkan air minum. Jadi di sini metodenya itu penyaringan menggunakan membran semi-permeable. Di sini ilustrasinya. Jadi otomatis kan harus ada yang bisa melawan dari si tekanan osmotik tadi ya. Ini lebih besar. Jadi ada pressure di sini. Makanya kita gunakan pompa yang high pressure pump untuk bisa memompa dari konsentrasi yang tinggi, berarti kan dari air laut dia menuju ke menghasilkan yang konsentrasi lebih rendah.
Nah, di sini RO untuk pengaplikasiannya gitu ya. Di sini ada feed waternya dari si ini berarti dari si MMM, ACF dan Petri ini masuk gitu ya. Setelah itu kita menggunakan dari pompa untuk si pressure tadi, untuk high pressure pump, menggunakan pressure tekanan tinggi, dia untuk bisa menembus si membran tadi semi permeable sehingga menghasilkan ini fresh water ya, fresh water. Nah ini untuk untuk si konsentrat sendiri yang air yang tidak bisa melewati tadi si membran permeable, otomatis di sini kandungan garamnya pasti lebih tinggi di sini. Nah ini untuk gambar dari spiralon dari si membran itu sendiri gitu ya. Di sini ada water wrap-nya, di sini ada spacer untuk spasi dari si ini sendiri, dari si membran gitu ya. Ini ada si membran. Nah ini ada permeate collection material gitu ya. Nah setelah itu ada membran. Ini lapisannya seperti ini, nanti terus gitu ya sampai dia digulung gitu ya, bentuk tubular seperti ini. Nah nanti feed air masuk dari sini, teman-teman. Air masuk, jadi dia masuk nanti si melewati membran semi permeable, jadi masuk ke lubang-lubang ini menjadi air produk gitu ya, jadi permeat di sini. Sedangkan untuk konsentrat air yang tidak tersaring gitu ya, ini dia akan lari ke sini nih. Jadi lebih gampangnya ini. Nah ini untuk peralatan utamanya tadi ya, untuk dari si reverse osmosis sendiri, dari SWRO di membran masuk ke BWRO, setelah BWRO masuk di BWRO high pressure pump, ini masuk ke membrannya green water, setelah itu masuk ke green water tanknya. Ini lebih gampangnya seperti ini. Untuk si primary RO high pressure pump sendiri, yang pertama fungsinya untuk mensuplai air menuju ke primary reverse osmosis system. Ini kapasitasnya 195 meter kubik per jam, jumlahnya 2 set di sini. Nah ini untuk primary RO ya, SWRO atau enggak. Ini ada 2 tren, tren A sama B ya. Jadi tiap tren ini terdiri 20 set pressure vessel, ada 20 set sini, dan tiap set pressure vessel ini terdiri 7 set membran. Jadi di sini satu pressure vessel ini ada 7 membran ya. Ada 7 membran. Jadi semuanya totalnya ada 220 set membran di sini. Ini kapasitasnya 78 meter kubik per jam. Ini produknya itu kurang dari 300 mikrosiemens ya, conductivity-nya per centimeter. Untuk secondary RO, ini mensuplai air menuju secondary RO. Ini kapasitasnya 50. Intinya sama aja sebenarnya, primary dengan secondary RO. Sistemnya sama. Cuman dia fungsinya, dia untuk secondary RO ini, jadi dia bisa merubah gitu ya, merubah nilai conductivity produknya itu dari nanti kurang dari 300 menjadi kurang dari 15 mikrosiemens per centimeter untuk nilai conductivity-nya. Nah, untuk permasalahan sendiri pada RO gitu ya, itu ada, kita biasanya di sini untuk RO kita ada fouling gitu ya. Fouling itu biasanya fouling itu masih ada kalau yang saya alami sih di sana ya. Kalau biasanya masih ada biota laut misalkan itu dia menyumbat nanti si RO-nya gitu. Biasa kita sebut biofouling ya. Untuk scaling pengerakan, nah biasanya ini mineral-mineral ya. Nah, setelah itu ada damage juga dari si membrannya ini mengalami kerusakan gitu ya. Nah, setelah permasalahan ini apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan itu dengan cara kita melakukan cleaning RO sendiri gitu ya. Ini cleaning RO dilakukan jika flow permeate produknya itu turun 15% dari nilai yang ini ya, dari nilai tadi yang 45 meter kubik itu, differential pressure juga naik lebih besar dari 15%, dan desa rate-nya itu turun ini lebih besar dari 15% gitu ya. Oke,
Ini untuk drawing membrannya ya. Drawing membrannya di sini kita usahakan pemeliharaan, kita buka di sini ada snap ring. Snap ring ini dia apa namanya? pengunci dari si membran itu sendiri. Yang kedua ini ada end cap, end-cap-nya sebelum si membran gitu ya. Nah ini ada produk-produknya di sini.